Untuk PPG dalam jabatan tahun 2023 ya, sudah ada info belum ya Min? Nah, teman-teman sekalian, di video ini kita akan coba mengupas terkait dengan PPG 2023. Jadi, teman-teman sekalian pastikan pantau terus, jangan sampai lewatkan. Barangkali ada informasi yang sangat bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya, atau hal-hal yang baru. Mungkin teman-teman baru melihat channel ini, jadi nggak ketinggalan info terbaru dan bisa mendapatkan ya manfaat dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sahabat semua, salam hormat, salam jumpa lagi dengan saya Ali Zainal dari Schoolpedia. Dan di video ini kita akan mencoba mengulas ya, mengupas, membahas ya terkait dengan salah satu pertanyaan dari sahabat kita di sini yang mana telah menanyakan untuk PPG tahun 2023 itu apakah kabar atau belum ya. Nah, di sini berarti saya bisa menyimpulkan bahwa ada beberapa posisi. Yang pertama, untuk teman-teman yang sama sekali belum pernah ikut PPG atau itu ya, pertama itu ya. Lalu kedua, teman-teman yang tidak lulus seleksi PPG kemarin atau tidak lulus seleksi akademik PPG kemarin ya. Dua, yang ketiga adalah teman-teman yang sudah lulus seleksi akademik kemarin tapi belum dipanggil. Yang keempat adalah Bapak Ibu teman-teman yang sudah ikut PPG tapi belum memiliki sertifikat pendidik atau boleh dikatakan belum beruntung, belum berhasil ketika kemarin ujian atau saat melewati UKM PPG ya. Lebih tepatnya di UP ya, karena di UP itu ya memang lebih mendebarkan saat-saat yang memang teman-teman diuji ya, mengerjakan ujian ya berbasis komputer ya tentunya ya. Itu. Jadi ada 4 kategori atau 4 jenis yang kita analisis ya. Kalau mungkin teman-teman ada jenis lain boleh tinggalkan di kolom komentar ya, atau teman-teman Bapak Ibu sekalian termasuk pada jenis yang mana sebelum kita melangkah lebih jauh ya. Jadi Bapak Ibu boleh tinggalkan di kolom komentar jenis yang mana. Apakah pertama ya sama sekali belum, kemudian yang kedua ya sudah ikut ya tapi yang pertama sama sekali belum, yang kedua sudah tes ya tapi belum lulus ya, yang ketiga sudah lulus tapi belum dipanggil, yang keempat sudah ikut PPG tapi belum lulus ya. Nah, nanti kita akan coba gambarkan sebuah solusi, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Nah, teman-teman sekalian, berkaitan dengan PPG ini ya, jadi ada regulasi yang telah mengatur dan sebenarnya kita sudah sering membahas ya di video-video sebelumnya. Tapi tidak apa-apa kalau ini mungkin semakin memperjelas ya terkait dengan permasalahan dari teman-teman sekalian ya. Yang pertama, pemerintah telah merilis aturan baru ya, aturan baru berkaitan dengan PPG ini teman-teman ya. Nah, teman-teman yang belum tahu ya, maka video ini sangat tepat sekali ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Jadi ada regulasi yang mengatur ya. Pertama itu adalah Permendikbud ya yang telah resmi rilis ya di beberapa bulan kemarin ya, tepatnya tahun lalu ya 2022, nomor 54 tahun 2022 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik. Jadi Permendikbud ini secara umum, secara keseluruhan boleh kita sampaikan ini sudah mengakomodir teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mana sudah lulus guru penggerak dan juga belum lulus yang PLPG kemarin. Nah, jadi regulasi ini atau Permendikbud ini sudah mengcover aturan itu ya, masalah itu ya. Jadi jangan khawatir teman-teman yang semangat mengikuti guru penggerak dan yang sudah PLPG tapi belum berkesempatan memiliki sertifikat pendidik, maka di Juknis ini sudah diakomodir. Nah, kalau teman-teman belum tahu makanya simak baik-baik, nanti kita akan kupas ya, begitu. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman ya, kita sampai lupa, jangan lupa selalu kita ingatkan teman-teman ya, biar gak ketinggalan update terbaru dari channel ini, pastikan ya pencet tombol like-nya dulu, subscribe, dan bunyikan notifikasinya dengan klik tombol notifikasi, tombol loncengnya ya. Itu, dan boleh di-share juga teman-teman, barangkali ya video ini bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi, lebih luas lagi kepada teman-teman sekalian ya. Nah, untuk PPG ini ya, di Juknis ini sudah dijelaskan ya, bukan Juknis ya, Juknis ada sendiri ya teman-teman ya. Kalau Juknis ini peraturan Dirjen GTK ya tentang Juknisnya. Nah, Juknisnya ini cukup panjang ya kalau kita bahas ya pada video ini ya. Nah, Juknisnya ini cukup panjang kalau kita bahas ya. Saya rasa jika tidak cukup waktunya terlalu lama mungkin teman-teman bosan menyimak. Yang jelas kita akan mencoba menceritakan atau menyajikan menggunakan bahasa yang
kami pahami, yang kita mengerti, dan teman-teman kalau mau melengkapi atau menambahkan atau mau mengkritik ya, mungkin ada yang keliru, dengan senang hati tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, yang pertama teman-teman ketahui ya, terkait dengan PPG dalam jabatan ya, teman-teman harus pahami ya. Mungkin ada yang belum paham PPG dalam jabatan ya. Nah, jadi PPG dalam jabatan ya tentu berbeda dengan PPG prajabatan ya. Kalau PPG dalam jabatan itu kategorinya adalah guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan guru penggerak ya. Nah, guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ya, pasal 3 ini ya. Program PPG dalam jabatan. Pertama, yang sudah memiliki sertifikat guru penggerak tadi. Nah, yang kedua, yang sudah PLPG tapi belum lulus ya. Yang ketiga, yang tidak termasuk kategori 2 itu. Nah, namun tetap mereka adalah guru ya. Jadi ada 3 kategori guru dalam jabatan yang berkesempatan mengikuti PPG dalam jabatan itu, teman-teman sekalian ya. Itu. Nah, berikutnya kita lanjut berkaitan dengan persyaratan. Jadi teman-teman yang mungkin masih bingung syaratnya apa sih mau ikut PPG ya, cermati baik-baik nih ya, statusnya guru dalam jabatan dan masih aktif ya 3 tahun terakhir ya. Jadi kalau saat ini 2023 ya minimal ya 2022 120 ya, minimal kalau per hari ini 1 Januari 2020 19 20 21 22 2020. Jadi 2020 ya 1 Januari itu paling tidak sudah masuk ya, sudah mengajar. Jadi per hari ini, per Januari ini pasti sudah 3 tahun. Dan pastikan ini seringkali terjadi untuk teman-teman sekalian ya. Sering kali terjadi permasalahan ini ya, Pak saya itu sudah mengajar 3 tahun tapi kok nggak bisa daftar ya. Yang menjadi acuan adalah Dapodik. Jadi teman-teman sekalian kalau sudah mengajar lama tapi belum terinput di Dapodik ya, apalagi riwayat karirnya itu ya sama saja ya. Jadi pastikan sudah terinput di Dapodik ya, berkaitan dengan riwayat masa kerja ini ya. Ini sangat penting sekali teman-teman pahami. Berikut adalah kualifikasi akademik S1 ya. Jadi teman-teman yang mungkin sambil kuliah ya atau belum S1 masih menempuh ke S1 ya, jadi segera diluluskan ya, segera meluluskan diri ya. Pokoknya bagaimana caranya cepat lulus biar ada kesempatannya begitu. Nah, berikut NUPTK ya. Lalu usia 58, sehat jasmani rohani, bebas narkoba, kelakuan baik, dan di Dapodik. Ini sudah jelas teman-teman ya. Nah, lanjut berkaitan dengan penerimaan calon mahasiswa PPG ini ya, tahapannya daftar seleksi pengumuman. Jadi skemanya di 2023 ini masih sama ya, daftar seleksi pengumuman. Jadi masih tetap pakai jalan yang seperti itu ya, belum ada perubahan sampai saat ini. Daftarnya tentu masih menggunakan SIM PKB ya, seleksi dan di SIM PKB-nya juga, dan pengumumannya ya tentu disampaikan juga lewat SIM PKB. Tetap seperti itu teman-teman ya. Jadi pastikan SIM PKB ini menjadi akun sangat penting untuk teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai akun teman-teman lupa password ya, apalagi lupa akunnya ya. Itu sangat berbahaya sekali ya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kita lanjut ya pada bahasan terkait dengan penentuan ya keikutsertaan. Nah, jadi kalau mengacu pada Permendikbud ini ya, pertama itu adalah masa kerja yang diambil teman-teman. Ya misalkan ada 3 guru ya, 3 guru yang sama-sama berkesempatan, sama-sama lulus seleksi akademik, maka yang diprioritaskan pertama adalah masa kerja teman-teman ya. Ini bisa dilihat masa kerja, lalu usia paling tinggi ya, lalu satuan pendidikan yang berasal dari daerah khusus ya, dan perolehan nilai hasil. Nah, jadi kalau nilainya meskipun nilainya tinggi bisa saja dipanggil kemudian. Dan ini juga menarik teman-teman ya, walaupun ada informasi perolehan nilai dan nilainya ini juga tidak pernah dipublikasikan. Kenapa ya? Ada yang tahu teman-teman? Kenapa nilai PPG tidak pernah dipublikasikan? Tinggalkan di kolom komentar ya. Kalau mungkin menurut versi teman-teman tahu ya, atau pernah mendengar, atau ya menurut pendapat teman-teman. Kalau menurut kami ya, itu kenapa tidak dipublikasikan ya, ini menjadi sebuah database yang ya istilahnya rentan kalau dipublikasikan ya. Rentan dalam arti menjaga martabat guru ya, jangan sampai nanti ada media-media ya yang mencari kesempatan, wah guru di Indonesia dites nilainya bla 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 bla. Itu juga sangat berbahaya. Jadi memang pemerintah ya kalau menurut kami mempertimbangkan baik-baik ya terkait dengan hal ini, publikasi ini. Jadi ya pokoknya jalan terbaik lah menurut mereka ya begitu. Tapi kalau menurut teman-teman atau realnya seperti apa juga kita tidak tahu teman-teman ya. Nah itu ya urutannya ya. Dan
berikutnya, nah ini juga teman-teman ya, ada terkait dengan rekognisi pembelajaran masa lampau. Nah, ini erat hubungannya ya untuk teman-teman Bapak Ibu yang sudah memiliki sertifikat guru penggerak. Nah, ini ya. Nah, kemudian telah PLPG. Nah, rekognisi masa lampau. Nah, rekognisi itu apa sih? Rekognisi itu simpelnya, sederhananya itu penyesuaian ya. Jadi kalau dulu sudah guru penggerak, kan sudah pendidikan ya, malah 6 bulan malah. Jadi di PPG ini mereka ya sederhananya atau simpelnya itu tidak ikut PPG tidak ikut pendidikan, tidak ikut kuliah lah. Jadi langsung tes, simpelnya seperti itu ya. Begitu. Nah, kemudian untuk rekognisi pembelajaran masa lampau ini ya, ada 36 SKS ya. Bagi yang telah memiliki sertifikat guru penggerak ya, kemudian sudah PLPG lulus ya, itu diberi setara 36 SKS. Nah, kenapa tidak ikut kuliah lagi? Nah, seperti yang kita ketahui ya, kuliahnya PPG SKS-nya itu kan 36. Nah, ada 36 SKS. Nah, jadi kalau guru penggerak dan sudah PLPG ini mendapat 36 SKS, jadi kan cocok ya, cocok klop ya, impas ya. Jadi tinggal menempuh ujian begitu ya. Nah, adapun teman-teman sekalian yang belum memiliki sertik, tidak termasuk pada pasal ini guru penggerak dan ini PLPG, tetap mendapat rekognisi ya dengan ketentuan sebagai berikut. Guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 diberikan setara dengan 24 SKS. Nah, jadi tinggal hitung nih, 36 dikurangi 24 tadi ya, jadi itu sisanya ya, sisanya 36 dikurangi 24, jadi masih 12 SKS menempuhnya. Makanya yang TMT kurang dari 2015, dan setelah 2015 atau mulai dari 2016 sampai 2025 SKS-nya lebih banyak ya, ini diberikan setara dengan 18 SKS ya. Nah, jadi 36 dikurangi 18 ya, jadi ada sekitar 36 dikurangi 18, 36 kurangi 18 berapa teman-teman? Iya, berarti ada 18 ya teman-teman ya. Oke. Nah, berikutnya kita lanjut untuk pasal berikutnya, hal yang penting ya. Jadi PPG penentuan kelulusannya itu bagi yang sudah PPLPG dan guru penggerak itu mereka tidak perlu mengikuti PPL ya. Karena PPL ini ya, ini menjadi syarat untuk UKM PPG ya, bagi yang reguler atau yang tadi ya, yang dalam jabatan guru yang biasa ya. Nah, setelah PPL selesai baru mereka menempuh uji kinerja dan uji pengetahuan. Nah, biasanya yang banyak belum berhasilnya itu di uji pengetahuan ini teman-teman ya. Di uji pengetahuan ini banyak yang belum berhasil dan banyak yang belum lolos ya istilahnya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman pasti mengikuti polanya ya, mengikuti kuliah dengan baik ya, itu pasti kemungkinan berhasilnya lebih besar pastinya ya, itu teman-teman ya. Jadi itu, dan sekarang ini yang untuk PPG pendidikan dan yang sudah PPG tapi belum lulus ya, entah itu Bapak Ibu yang PPG kemarin atau kemarinnya lagi ya, tahap 1 kemarin, tahap 2, jadi masih ada kesempatan nanti untuk ujian susulan, namanya adalah retaker. Nah, untuk retaker itu biasanya nanti diupdate di portal PPG resmi, PPG Kemdikbud, ppg.kemdikbud.go.id ya, dikbud.go.id. Biasanya di web ini teman-teman ya, untuk informasi retaker. Dan teman-teman ya, makanya jangan lupa ya, pastikan pantau terus di channel ini juga, karena kami akan berusaha untuk mengupdate ya kalau ada hal-hal yang demikian ini. Mungkin ada retaker ya, ada mungkin hal-hal yang baru yang hangat berkaitan dengan perkembangan PPG ya, begitu teman-teman ya. Dan itu mudah-mudahan sekali lagi teman-teman yang belum PPG sampai detik ini, sampai saat ini, mudah-mudahan di 2023 ini bisa PPG, bisa lulus. Dan yang sudah PPG tapi belum lulus uji kompetensi atau UP-nya, saya doakan lulus ya. Itu saja, mudah-mudahan doa saya bisa memberikan semangat teman-teman sekalian dan mudah-mudahan bisa terkabul ya. Amin saja ya. Sampai jumpa, tetap semangat Bapak Ibu sekalian. Dan kalau ada teman-teman yang mau menambahkan atau mau membenarkan kalau ada yang saya sampaikan mungkin kurang pas ya, tapi saya rasa pas ya, kita membaca regulasi yang ada soalnya ya. Itu saja ya. Ini videonya cukup lama, sekitar 17 menit. Nah, tidak apa-apa, yang penting bermanfaat teman-teman ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.